Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Bambang Haryono Tanuwijaya, tentunya di channel kesayangan kami yaitu adalah Jalan Kecil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang sangat menarik, yaitu adalah perasaan insecure. Perasaan insecure ini sudah pernah aku bahas di video yang sebelumnya. Tetapi karena memperjelas dan lebih memperjelas lagi, maka saya akan bahas di video kali ini. Perasaan insecure itu adalah perasaan apa sih sebenarnya? Perasaan insecure itu adalah perasaan tidak percaya diri. Kenapa sih perasaan insecure itu timbul? Karena kita seakan-akan tidak dapat mengendalikan suatu keadaan yang berada di sekitar diri kita. Gitu. Bisa seperti itu dalam arti nggak bisa mengontrol suatu keadaan yang berada di sekitar diri kita. Ya bisa saja. Contohnya itu apa? Kok bisa seperti itu? Contohnya adalah begini. Kita terlalu sering lihat sosmed. Dan karena sering lihat sosmed, kita sering sekali membanding-bandingkan diri kita sendiri dengan orang-orang lain. Ya iyalah, jelas lah. Kalau misalnya di sosmed, ya teman-teman ya, mereka akan menampilkan sesuatu yang baik-baik dari dirinya sendiri. Gitu loh. Kita pun juga ada yang baik, tetapi kita dalam arti apa ya? Tidak melihat apa yang baik di dalam diri kita dan tidak pernah mensyukuri apa yang baik di dalam diri kita. Dan kita selalu membanding-bandingkan antara keadaan kita dengan keadaan orang lain. Seperti itu. Seakan-akan mereka pamerkan kepada kita, dan kita sendiri pun termakan oleh jebakan itu. Jadi minder, seperti itu. Dan dari perasaan itu, ya itulah timbul perasaan insecure itu sendiri, gitu loh. Jadi perasaan insecure itu adalah rasa tidak percaya diri, gitu loh. Seakan-akan orang lain itu lebih wah banget, lebih oke banget. Dan kita itu apa? Kita itu hanya sesuatu yang tidak penting, seperti itu. Ya itulah. Dari situlah kita cikal bakalnya akan timbul suatu perasaan insecure atau perasaan tidak percaya diri itu. Jadi jelas ya, berikutnya adalah apa? Penyebab berikutnya adalah kita terlalu khawatir terhadap apa yang orang lain pikirkan terhadap kita. Seperti itu. Kembali ya teman-teman ya, aku ingin mengingatkan kamu bahwa gini, kita nggak mungkin lah hidup itu ditentukan oleh orang lain. Jadilah diri kamu sendiri. Kalau orang lain suka sama kamu ya oke, gitu. Kalau nggak suka dengan cara kamu, ya sudah, biarkan saja. Yang jelas, jangan kamu merubah dirimu untuk apa? Mendapatkan suatu pengakuan, untuk mendapatkan suatu kayak like atau apresiasi dari orang lain, padahal kamu tidak suka seperti itu. Ya itu adalah suatu kebohongan, gitu. Jadi apa di dalam hal ini? Jadi ya jadilah diri kamu sendiri, seperti itu. Lain yang masih berhubungan dengan penyebab yang tadi yang barusan aku katakan. Jadi adanya suatu kewajiban, yang ini adalah sebelumnya itu adalah kita khawatir terhadap apa yang orang lain pikirkan. Penyebab yang kali ini juga masih ada hubungannya dengan penyebab yang barusan itu, yaitu adalah adanya suatu kewajiban untuk mengatakan iya, seperti itu. Jadi gini ya teman-teman, seperti yang tadi itu aku katakan ya, jadilah diri kamu sendiri. Kamu tidak harus menjadi orang lain, seperti itu. Kamu dalam arti tidak perlu menyenangkan orang lain. Kamu tetap akan bahagia kalau misalnya kalau kamu benar-benar menjadi diri kamu sendiri, seperti itu. Dan jangan kamu berpikir bahwa aku itu harus ada kewajiban untuk menyenangkan orang lain. Kamu tidak ada kewajiban, teman-teman, untuk menyenangkan orang lain. Yang kamu pikirkan, harus kamu pikirkan itu adalah kebahagiaan kamu. Bagaimana kamu bisa bahagia kalau misalnya kamu menjadi orang lain? Bagaimana kamu bisa bahagia kalau misalnya hidupmu ditentukan oleh orang lain? Gitu ya teman-teman. Ada suatu pernyataan bahwa 1000 orang berarti 1000 pemikiran, seperti itu. Jadi ya memang sendiri-sendiri, memang berbeda, seperti itu. Kita menyadari apa yang menjadi perbedaan itu. Dan kita tidak harus menjadi sama, seperti itu. Dan kita tidak harus menjadi seperti apa yang orang lain minta untuk kita, seperti itu. Karena mereka pun punya dunianya sendiri, dan kita juga punya dunia kita sendiri, gitu loh. Jadi jangan sampai kamu mengharapkan sesuatu dari mereka, ya. Katakan mengharapkan suatu pengakuan atau mengharapkan suatu like dari mereka, seperti itu, dan kamu mengorbankan diri kamu sendiri. Kamu akan kecewa. Aku akan memberikan suatu contoh. Begini ya teman-teman. Iya, katakan kamu istilahnya menjadi budak dari orang tersebut. Kamu mengatakan iya padahal enggak di dalam diri kamu. Satu, kamu membohongi diri kamu sendiri. Yang kedua, kamu nggak bahagia. Yang ketiga, mungkin kamu berharap sama orang tadi, dia melakukan sesuatu
untuk kamu, seperti itu. Tetapi pada kenyataannya, kalau misalnya dia tidak melakukan apa yang kamu pikirkan, kamu akan kecewa, maksudnya seperti itu. Aku pernah mengalami hal ini, seperti itu, makanya aku bisa share ke kamu, seperti itu. Jadi tidak ada untungnya sama sekali, tidak ada untungnya kalau misalnya kamu tidak menjadi diri kamu sendiri. Dan ingat, kamu tidak ada kewajiban apapun untuk menyenangkan orang lain, seperti itu. Kalau misalnya kamu bisa menyenangkan orang lain ya, dengan cara kamu ya oke, lakukan. Sejauh itu kamu mau dan sejauh itu kamu tulus melakukannya. Tetapi kalau misalnya enggak, misalnya karena kamu mempunyai suatu embel-embel melakukan sesuatu, tetapi untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain, mendingan nggak usah dilakukan deh. Soalnya apa? Nanti kamu bisa kecewa gitu loh teman-teman. Karena kembali lagi, hidupmu bukan ditentukan oleh orang lain. Dan orang lain itu tidak harus melakukan sesuatu untuk hidup kamu gitu loh. Karena mereka punya hidupnya sendiri dan kamu juga mempunyai hidup kamu sendiri gitu loh teman-teman. Kamu tidak harus melakukan sesuatu untuk dia, dia pun juga tidak harus melakukan sesuatu untuk kamu. Seperti itu. Ada contoh lain. Aku barusan lihat ya di Facebook itu, di sebuah Facebook tentang YouTuber, istilahnya seperti itu. Mereka meminta subscribe, saling bertukar subscribe, seperti itu. Pada kenyataannya, katakan si A itu sudah mensubscribe berapa puluh orang, seperti itu. Dan si A ini berharap mereka itu mensubscribe si A kembali. Pada kenyataannya mereka sedikit sekali yang mensubscribe si A ini. Misalnya mensubscribe-nya 50 orang, yang mensubscribe kembali itu 3 orang, seperti itu. Dan si A ini marah-marah kepada mereka ini, seperti itu. Sekarang si A ini marah-marah dan menginbox mereka, seperti itu ya. Terus salah satu dari antara mereka mengatakan, A, kamu ngemis-ngemis subscribe ya? Kasian banget sih hidup lo. Mendengar pernyataan itu padahal si A ini sudah melakukan sesuatu untuk mereka. Kalau kamu berada di posisi A ini bagaimana? Kamu pasti jengkel, kamu pasti kesal kan? Seperti itu. Ya demikianlah yang akan terjadi kepada diri kita semua. Kamu dan aku, kalau misalnya kita tidak menjadi diri kita sendiri ya, dan melakukan sesuatu karena sesuatu, tidak tulus, ya akhir-akhirnya ya kecewa, seperti itu. Ya kecewa, ya mangkel, ya benci, dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya sudah seperti itu, bagaimana? Ya nggak bisa. Kamu menuntut mereka itu untuk mensubscribe kembali, katakan channel kamu, seperti itu. Karena apa ya? Yaitu pertama, tidak dibenarkan saling subscribe. Dan yang kedua, dalam arti ya, kalau misalnya mereka tidak melakukan hal itu, kamu bisa apa? Seperti itu loh. Tidak ada suatu kewajiban yang mengikat. Tidak ada suatu hukum yang mengikat. Ya teman-teman, hati-hati sekali. Dalam hal ini, aku mengatakan kepada kamu, hidupmu adalah hidupmu kamu sendiri. Hidup mereka adalah hidup mereka sendiri. Ya, pokoknya jangan saling mengintervensi. Seperti itu loh, jangan saling ikut campur. Seperti itu, kamu harus ngurus-ngurus hidup kamu sendiri. Sebisa mungkin tidak terpengaruh oleh kata-kata orang lain. Seperti itu, sebisa mungkin. Kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Seperti itu, kita harus mandiri. Dan kita mempunyai suatu jawaban yang pasti terhadap hidup kita. Seperti itu teman-teman. Mungkin dengan adanya suatu kemandirian ini, ya teman-teman ya, kita bisa benar-benar menyatakan apa yang menjadi sikap kita ke depan. Gitu teman-teman. Pertanyaan terakhir ya teman-teman, apa sih efek kalau misalnya rasa insecure atau rasa tidak percaya diri ini terlalu mendominasi atau terlalu merajai hidup kita? Seperti itu. Ya satu, kita nggak akan berkembang. Kita nggak akan jadi orang yang pede, percaya diri. Dan yang kedua, kita nggak akan berkembang. Ke arah mana? Dalam arti Tuhan memanggil kita ke arah hidup kita, maksudnya seperti itu. Kita nggak akan berkembang di situ. Karena kita diperbudak oleh rasa diri kita sendiri untuk selalu menjadi budak untuk orang lain. Seperti itu. Jadi, hal ini yang paling pertama dan utama adalah jadilah diri kamu sendiri. Ya, jadilah diri kamu sendiri. Dan jangan kamu menjadi orang lain karena disuruh oleh orang lain. Seperti itu. Karena kembali lagi, kamu akan kecewa. Dan banyak hal yang negatif lainnya yang akan menyertai kamu kalau misalnya kamu memiliki perasaan insecure. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, aku kan sudah menceritakan banyak hal nih tentang suatu perasaan insecure ini. Giliran kamu ya teman-teman ya untuk menceritakan di kolom di bawah ini.
Kalau misalnya kamu ada perasaan insecure itu seperti apa, dan kalau misalnya kamu mengalami perasaan insecure itu bagaimana kalau kamu mengatasinya supaya perasaan insecure itu tidak merajai kamu. Seperti itu. Yuk, tulis komen di bawah ini. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe-nya di sini, like and share.